Apa yang terjadi dengan Soyeon sehingga dia menerima banyak kebencian dari netizen Korea? Mengapa Jinwoo memutuskan untuk mengungkapkan tentang perpisahannya dan apa yang dilakukan Mina kali ini? Mari kita langsung membahasnya. Tentang Mina, mantan member AOA, sepertinya tidak sampai seminggu berlalu dia selalu menjadi berita utama. Telah berulang kali netizen dan juga fansnya menyarankan agar dia menjauh dari media sosial selama beberapa waktu untuk menjaga citra publiknya dan menjaga kesehatan mentalnya. Kontroversi terbarunya tentang situasi perselingkuhan dan pengungkapan informasi pribadi tentang Shin Jimin benar-benar membuat orang-orang mempertanyakan apa niatannya. Dia baru saja memperbarui bio Instagramnya yang membuat orang-orang terkejut. Itu adalah pernyataan yang meremehkan, Mina menuliskan. Saya akan mengungkapkan kebenaran yang jelas tentang mantan pacar saya, serta kebenaran semua cerita tentang saya dan Shin Jimin. Semua hal yang ingin kamu ketahui dan berspekulasi tentang saya. Saya akan mengungkapkan semuanya satu persatu. Saya akan menyambut semua kritikan dan akan mengungkapkan segalanya setelah saya punya waktu untuk berpikir dan merefleksikan diri. Sangat bagus bahwa dia ingin merefleksikan diri dan memikirkan tindakannya. Tetapi mengapa dia ingin mengungkapkan lebih banyak informasi pribadi? Seluruh dunia berada di pihaknya saat berita Shin Jimin mengambil tindakan hukum. Tapi dia keluar jalur dari tindakan awalnya. Ini akan menyimpang terlalu jauh. Mina pada dasarnya mengatakan bahwa dia akan mengungkapkan kebenaran tentang mantannya dan Jimin. Tetapi orang-orang mengatakan bahwa dia melakukan hal ini terlalu berlebihan. Dan banyak menyimpan dendam tidak akan pernah ada untungnya. Sedih melihat Mina terus mengeluarkan begitu banyak pernyataan dan semuanya berakhir sia-sia, ketika dia melakukan hal yang sama lagi. Dan saya harap dia benar-benar mempertimbangkan ini dan tidak akan mengatakan sesuatu yang pada akhirnya akan membuat surat permohonan maaf nantinya. 2AM adalah grup yang termasuk dalam generasi kedua K-pop. Mereka memulai debutnya pada tahun 2008 di bawah naungan JYP Entertainment. Salah satu anggotanya Jiwon. Beberapa hari yang lalu Jiwon duduk di kafe Seoul untuk berbicara tentang hubungan dengan mantannya, Kyungri yang dulunya adalah anggota Nine Muses. Pasangan itu putus di awal tahun ini setelah berkencan selama 4 tahun. Mereka telah berkencan sejak 2017 dan membuat hubungan mereka resmi pada tahun 2019. Mereka tampaknya benar-benar saling mencintai, dan publik terkejut ketika mereka putus. Dalam wawancara akhir tahun 2020, Jiwon mengungkapkan bahwa Kyungri telah menunggunya saat dia berada di militer. Saat membicarakan tentang Kyung, dia mulai menangis dan berterima kasih padanya karena tetap di sisinya. Ketika pasangan itu putus tahun ini, Instagram Jinwon dibanjiri dengan komentar kebencian yang mengancamnya dan menuduhnya melakukan hal-hal mengerikan. Orang-orang mengatakan bahwa dia tidak berperasaan karena putus dengan seorang gadis yang telah menunggunya saat dia menyelesaikan wajib militernya. Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, Jiwon mengakui bahwa dia tidak ingin hubungan mereka dipublikasikan. Tetapi dia juga mengungkapkan bahwa mereka tidak punya pilihan lain, itu karena media sudah mulai berspekulasi saat itu. Dia mengatakan, Sebenarnya saya tidak punya rencana untuk membuka hubungan saya ke publik. Situasi ini membuat saya melakukan itu. Saya tidak ingin berbohong, jadi saya membuka hubungan saya kepada publik. Jiwon menyatakan bahwa alasan mengapa dia menerima begitu banyak kebencian untuk perpisahan ini adalah hanya karena dia seorang selebriti. Saya seorang pria muda dan saya pikir itu adalah sesuatu yang bisa terjadi. Saya pikir itu telah menjadi masalah hanya karena saya seorang selebriti. Saya tidak menyesal bahwa kami jatuh cinta dan akhirnya berpisah. Alasan mengapa Jiwon membuka tentang hubungannya ini adalah karena komentar kebencian yang dia terima dan akhirnya dia memposting foto ini di Instagramnya. Dan meskipun kebanyakan orang menyukainya, satu komentar tidak cocok dengannya. Pembenci ini meninggalkan komentar di bawah postingannya. Kamu putus dengan pacar 4 tahun kamu yang telah menunggu. Kamu kembali dari militer dan kamu mengunggah foto tersenyum seperti ini. Saya ingin tahu apakah kamu kehilangan hati nurani atau sopan santun. Jiwon memutuskan untuk membalasnya.
Saya tidak tahu siapa kamu, tapi hello. Tempat ini adalah tempat saya berkomunikasi untuk pekerjaan saya. Jika kamu mau untuk mengatakan sesuatu yang pribadi, tolong bicara dengan saya secara langsung. Dan jika kamu akan mengatakan hal-hal yang tidak kamu mengerti, tolong jangan katakan apapun. Dalam wawancara, Jiwon ditanya mengapa dia memutuskan untuk bereaksi terhadap pembenci ini. Saya merasa frustasi. Setelah saya memeriksa profilnya, ternyata itu akun palsu. Saya tahu bahwa membalas setiap komentar itu konyol. Tetapi saya pikir saya perlu membicarakannya dengan jujur. Saya menjawab agar orang-orang bisa melihatnya juga. Karena tidak ada yang tahu mengapa pasangan itu putus, itu bukan tempat siapapun untuk menilai situasi. Saya pikir idol memiliki hak untuk berbicara ketika seseorang menuduh mereka yang tidak benar. Soyeon baru-baru ini merilis mini album solo pertamanya, Windy. Album ini sendiri mewakili Soyeon lebih baik dari apapun itu. Warna-warni, berani, kuat, dan kontemporer. Dia membuktikan sekali lagi bahwa dia tidak takut melangkah keluar untuk dapat diterima di dunia K-pop, dan merilis musik yang beberapa orang sebut provokatif atau bahkan vulgar. Alasan saya mengatakan begitu mudah adalah bahwa dia sayangnya menempatkan dirinya dalam dua kontroversi kecil. Pertama tentang lagunya yang berjudul, Is This Bad Be Number, dan yang kedua adalah tentang sebuah wawancara di mana menurut beberapa netizen dia tidak menghormati sesama idol dan kontestan dari acara Produce One on One. Lagu, Is This Bad Be Number, muncul di mini album Windy. Meskipun sebagian besar penggemar langsung jatuh cinta dengan lagunya, ada beberapa orang yang merasa bermasalah. Memiliki beat yang catchy dan liriknya sangat menakjubkan. Lagu Bibi dan Lee Yang Ji sekarang menambahkan Soyeon di sana, dan kamu memiliki trio yang dapat mengatasi rintangan apapun. Alasan mengapa lagu ini sedikit panas adalah karena bahasa yang digunakan. Di bagian Yongji banyak kata-kata eksplisit yang digunakan dan hal yang sama berlaku untuk lirik lain dari lagu tersebut. Dan banyak orang mengatakan dia tidak menghormati orang-orang dari industri K-pop. Dia bergabung dengan acara wawancara Kuijo di mana anak-anak mengajukan pertanyaan kepadanya dan dia mencoba menjawabnya. Dalam wawancara yang dia buka tentang hari-hari pelatihannya dan apa yang dia alami ketika dia berpartisipasi dalam acara survival K-pop. Beberapa netizen merasa sedikit kontroversial ketika mereka mendengar apa yang dia katakan. Untuk memberi tahu kamu beberapa latar belakang Soyeon, dia berpartisipasi dalam acara Produce One on One, tetapi dia tidak bisa debut dengan AOA. Namun setelah pertunjukan berakhir dia menarik banyak perhatian karena keterampilan artistik dan rapnya yang luar biasa. Soyeon mengatakan, "Apakah kamu tahu Produce One on One? Saya berada di program itu. Saya mengenakan seragam sekolah merah muda dan menari seperti ini. Ketika saya melakukannya saya menyadari betapa kerasnya kenyataan." Dia tidak berakhir di sana dan dia melanjutkan dengan mengatakan, "Saya ingin membuat musik pada waktu itu, tapi di acara itu, saya harus melakukan apa yang mereka suruh untuk saya lakukan, dan saya berpikir apakah ini yang dilakukan untuk menjadi seorang penyanyi." Saya pikir dia sangat berani untuk mengakui bahwa dia benar-benar berjuang selama hidupnya, namun netizen menganggap ini adalah pernyataan yang tidak sopan. Alasannya adalah karena mereka menafsirkannya dengan cara yang berbeda. Dari yang awalnya dimaksudkan, netizen berpikir bahwa Soyeon memandang rendah acara itu, dan menganggap itu kekanak-kanakan dan tidak dewasa. Mereka pikir dia terlalu percaya diri dan tidak menunjukkan rasa hormat untuk acara yang membuatnya populer. Tapi saya rasa dia tidak pernah mengatakan sesuatu yang tidak sopan tentang Produce, dia hanya menyatakan bahwa dia tidak merasa nyaman menari dengan seragam sekolah dan mengikuti perintah produser. Netizen Korea percaya bahwa dia mengejek Produce One on One dan menggunakan untuk keuntungannya. Tapi satu-satunya hal yang dia lakukan adalah berbicara tentang pengalaman masa lalunya. Soyeon telah melalui lebih dari 20 audisi, disebut jelek dan ditolak berulang kali dan sekarang dia termasuk idol K-pop paling terkenal. SM Entertainment mengungkap telah kantongi barang bukti dan tidak akan mentolerir tindakan ilegal Saseng. Seperti yang kita semua tahu, keberadaan Saseng benar-benar sangat mengkhawatirkan.
Mereka dapat melakukan sesuatu yang di luar nalar dan bahkan membahayakan. Sasen sendiri memang terkenal sangat berbahaya. Mereka dapat membuntuti artis, anggota keluarga bahkan tetangga. Pada tanggal 16 Juli SM Entertainment mengonfirmasi bahwa aktivitas ilegal pelanggaran privasi serius dan pencemaran nama baik terus berlanjut untuk artis mereka. Kami saat ini menanggapi keras tuntutan pidana atau penghinaan terhadap artis dengan memposting dan menyebarkan fitnah jahat dan rumor tentang artis secara online. Kami sudah memiliki barang bukti yang relevan, seperti CCTV, rekaman black box, rekaman foto dan video, rekaman komunitas, surat, email dan lain-lain. Saya harap SM Entertainment benar-benar bisa tegas untuk kali ini, dan membuat Saseng dapat hukuman yang setimpal agar mereka jera. Mengingat mereka selalu membuat komentar kebencian, ancaman pembunuhan, mengganggu keluarga, dan bahkan mengganggu tetangga karena mereka bahkan selalu muncul di sekitar asrama. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.